Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadhani dari PGMI 3 dengan NIM 0306212170. Semester 6 akan mereview materi dari kelompok 6, yaitu pembiayaan dalam administrasi pendidikan dalam mata kuliah administrasi pendidikan. Selanjutnya kita harus mengetahui apa sih pengertian dari pembiayaan pendidikan. Nah, pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh satu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung dapat menunjang keefektifan dan efisiensi pengelola pendidikan. Jadi bisa dapat dikatakan itu pembiayaan pendidikan merupakan proses yang dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk menyusun dan menjalankan program kegiatan sekolah. Nah, pembiayaan pendidikan adalah proses di mana pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk menyusun dan menjalankan sekolah di berbagai wilayah dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah dana yang diberikan kepada sekolah untuk memfasilitasi setiap kegiatan proses pembelajaran di sekolah dan berbagai keperluan dalam penyelenggara pendidikan. Sedangkan administrasi keuangan sekolah adalah langkah pengelolaan keuangan sekolah mulai dari penerimaan sampai dengan bagaimana mempertanggungjawabkan keuangan yang digunakan secara objektif dan sistematis. Jadi, administrasi keuangan adalah sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan dan penggunaan biaya atau expenditure yang diperuntukkan sebagai pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya jenis-jenis pembiayaan pendidikan. Nah, jenis-jenis pembiayaan pendidikan itu ada dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, untuk biaya pendidikan langsung atau direct cost merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikeluarkan oleh sekolah, siswa, dan keluarga siswa. Sedangkan biaya tidak langsung adalah indirect cost, berbentuk biaya hidup yang dikeluarkan oleh keluarga atau anak yang belajar untuk keperluan sekolah. Biaya ini dikeluarkan tidak langsung digunakan oleh lembaga pendidikan, melainkan dikeluarkan oleh keluarga, anak, atau orang yang menanggung biaya peserta didik yang mengikuti pendidikan. Nah, selanjutnya itu adalah sumber keuangan pendidikan. Nah, adapun sumber dana keuangan dan pembiayaan pada suatu lembaga pendidikan atau sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas 4 sumber. Yang pertama, dana dari pemerintah. Nah, dana dari pemerintah disediakan melalui jalur anggaran rutin dalam daftar isian kegiatan atau DIK yang dialokasikan kepada semua sekolah. Dana ini biasanya disebut dengan dana rutin. Besarnya dana yang dialokasikan dalam DIK biasanya dialokasikan berdasarkan jumlah dari peserta didiknya. Maka besarnya anggaran dan besarnya dana untuk masing-masing jenis pengeluaran sudah ditentukan oleh pemerintah di dalam DIK. Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana rutin DIK harus benar-benar sesuai dengan mata anggaran tersebut. Selain DIK, pemerintah sekarang juga memberikan bantuan operasional sekolah seperti dana BOS. Dana ini diberikan secara berkala yang dipergunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional sekolah. Lalu yang kedua itu dana dari orang tua siswa. Dana ini dikenal dengan istilah iuran komite. Besarnya sumbangan yang harus dibayar orang tua siswa ditentukan oleh rapat komite sekolah. Pada umumnya, dana komite sekolah terdiri dari yaitu dana tetap bulanan sebagai uang kontribusi yang harus dibayar oleh orang tua setiap bulan selama anaknya menjadi siswa di sekolah tersebut. Dana insidental yang dibebankan kepada siswa baru yang biasanya hanya 1 kali selama 3 tahun. Dana sukarela yang biasanya ditawarkan kepada orang tua siswa tertentu yang
dermawan, dan bersedia memberikan sumbangannya secara sukarela tanpa suatu ikatan apapun. Lalu yang ketiga itu dana dari masyarakat. Dana ini merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Sumbangan sukarela yang diberikan merupakan wujud dari kepeduliannya yang merasa terpanggil untuk membantu memajukan pendidikan. Dana ini biasanya diterima dari perorangan, organisasi, yayasan, ataupun dari pemerintah dari swasta. Lalu yang keempat itu dana dari alumni. Dana ini biasanya digunakan untuk membantu meningkatkan mutu sekolah, misalnya seperti buku-buku, alat, dan perlengkapan belajar. Sekian review materi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.